Setelah 5 jam perjalanan kaki melintasi hutan lebat, kami akhirnya menemukan tempat sempurna untuk mendirikan tenda. Langkah kaki yang lelah terbayar dengan keindahan alam yang menenangkan. Di pinggir sungai yang jernih dan tenang, kami mendirikan tenda. Angin sepoi-sepoi dan suara gemercik air menemani kami, memberikan semangat meski tubuh terasa letih. Peralatan masak sederhana kami keluarkan, dan kami mulai menyiapkan makanan, dari merebus air hingga memasak nasi. Semuanya terasa istimewa di alam terbuka. Selamat pagi guys. Pagi di tepi sungai selalu membawa suasana yang damai. Matahari perlahan muncul di balik pepohonan, menyinari aliran sungai yang jernih dengan kilauan emas. Kabut tipis masih menyelimuti area sekitar. Udara sangat memenuhi paru-paru, membuat kami merasa lebih hidup setelah malam yang tenang. Di dekat tenda, kami mulai menyiapkan sarapan sederhana. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan udara pagi yang dingin menciptakan momen yang sempurna untuk menikmati keindahan alam. Sekarang pukul 9, jadi hari ini rencana kita akan langsung ke air terjun, lokasi yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Dan hari ini kita tanpa sebagainya hanya membawa keperluan seadanya. Ya, pokoknya mudah-mudahan air terjunnya keren. Adalah kawan-kawan, sebelum kita melanjutkan explore air terjun, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Explore air terjun Cawangko. Gas! Pagi yang cerah, kami memulai perjalanan menuju air terjun yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan hutan. Perjalanan dimulai dengan berjalan kaki menyusuri sungai bebatuan yang licin. Air sungai yang jernih berkilauan diterpa sinar matahari pagi, menambah semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Batu-batu besar yang tersebar di sepanjang sungai membuat jalur kami penuh tantangan. Sesekali kaki kami harus berhati-hati agar tidak tergelincir. Saat melewati beberapa batu besar di tepian sungai, tak jarang kami melihat jejak-jejak kaki yang terekam dengan jelas di tepian sungai. Jejak itu tampaknya milik hewan besar, mungkin seekor rusa atau hewan lainnya. Dengan rasa penasaran, kami berhenti sejenak untuk mengamati lebih dekat. Jejak itu tampak segar, menandakan bahwa hewan tersebut baru saja melintasi area ini. Kawan-kawan, kita sudah sampai ke muara air terjun yang kita tuju. Dari sini ada 2 sumber air nanti. Ini adalah kondisinya teman-teman. Jadi setengah jam dari base camp kita menuju ke sini. Oke. Perjalanan kami semakin mendekati tujuan. Setelah beberapa jam menyusuri sungai yang berkelok, suara gemuruh air terjun besar mulai terdengar lebih jelas, menandakan bahwa kami semakin dekat dengan muara yang kami cari. Namun, jalur sungai yang kami tempuh kini semakin menantang. Batu-batu besar yang licin tertutup rumput hijau, menghalangi setiap langkah kami. Setiap kali menginjakkan kaki, kami harus berhati-hati agar tidak terpeleset ke dalam aliran sungai yang deras.
Ikan di sini bagaimana? Ikan? Ikannya masih banyak, Tapi belum tersentuh oleh masyarakat. tempatnya dirahasiakan kan? Dirahasiakan ini. Semakin tinggi kami mendaki, semakin curam jalurnya. Bebatuan besar yang tersebar di sepanjang sungai semakin sulit dilewati. Dan kami harus lebih banyak melompat dari batu ke batu dengan hati-hati. Di beberapa tempat bebatuan ini menyusun jalur alami yang cukup tinggi dan sempit, membuat perjalanan terasa semakin penuh tantangan. Ini medannya cukup ekstrim. Wah, itu apa itu, Mas? Nggak boleh ini apa nama, Mas? Ini namanya inji kalau bahasa lokalnya, Pak. Ini bisa dikonsumsi untuk sayur ya. Perjalanan kami semakin jauh semakin berat. Hingga pada akhirnya kami menemukan 2 air terjun. Cuman ternyata kita kelewatan. Jadi titik ini merupakan titik tempat kami awal cari air terjun kemarin. Jadi di sini ini air terjun dan di sana juga ada air terjun nanti. Di sini tempat camp kami kemarin datang. Jadi kita kelewat beberapa meter dari muara seharusnya. Ada anu kolamnya. Iya, ada kolam. Teman-teman, ini merupakan air terjun yang dulu pernah kami di sini dan kemarin kita dulunya beberapa tahun yang lalu kita mentok di sini jadi nggak bisa naik kemana-mana, jadi akhirnya kita memutuskan untuk masuk di sana. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 30 meter, terus punya kolam penampungan yang nggak terlalu dalam, nggak terlalu luas. Tapi ini menarik sekali teman-teman, ini natural sekali. Walau nggak begitu besar tapi keren banget. Setelah berhasil menemukan 2 air terjun yang menakjubkan, kami tidak berhenti di sini. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, kami melanjutkan perjalanan menuju target berikutnya. Sebuah air terjun yang lebih tinggi ratusan meter, lebih megah yang terletak ratusan meter lebih jauh di hutan yang masih perawan. Sekarang jam 12, jadi ini merupakan muara air terjun yang jadi target kita sebenarnya. Air terjun yang ketinggiannya lebih dari 100 meter teman-teman. Jadi nanti kita akan terus susur sungai hingga ke air terjun itu kira-kira 400 meteran. Nah, kayak 400 meteran baru ke lokasi. Semangat. Oke, semangat. Hampir tiba di lokasi air terjun, sedikit lagi di sana.
Jalur yang dilalui semakin tinggi dan penuh tantangan. Bebatuan terlihat semakin besar-besar dan medan yang terjal membuat setiap langkah terasa lebih berat. Namun semangat kami tak pernah luntur. Tujuannya sudah di depan mata. Teman-teman, kita sudah berhasil target. Kita sudah sampai ke air terjun ratusan meter. Ini merupakan target dari rencana awal kita. Namun kondisinya memang agak kurang besar. Kondisi mungkin belum terlalu hujan, jadi ya begitulah. Alhamdulillah kita sudah sampai. Oke. Setelah perjalanan panjang yang penuh tantangan, akhirnya kami tiba di tujuan utama, air terjun ratusan meter yang menakjubkan. Namun seperti yang sering terjadi di musim kemarau, aliran air yang jatuh tampak lebih kecil dari biasanya, mengurangi kekuatan gemuruhnya, namun tetap mempesona. Meski air terjun ini tampak lebih kecil karena musim kemarau, pesonanya tetap tak bisa disangkal. Keindahan alam yang ada di sekitarnya tetap memberi ketenangan luar biasa, membuat rasa lelah seakan terbayar lunas. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah kisah yang membentuk rasa syukur terhadap alam. Meski air terjun kali ini tampak lebih kecil karena musim kemarau, keindahannya tetap luar biasa. Dan pengalaman ini akan selalu menjadi bagian tak terlupakan dari sebuah perjalanan. Tinggal dikit lagi baterai udah. Aman. Dengan kaki yang lelah namun hati yang puas, kami akhirnya kembali ke tenda. Sesampai di tenda, sebagian dari kami mencari kemungkinan air terjun berikutnya dan sebagian menunggu di tenda. Tak jauh dari camp, akhirnya kami menemukan air terjun yang tidak tinggi namun menakjubkan. Kalau tinggi tapi lumayan lah, 5 meteran ya. Makan malam terakhir teman-teman di tenda. Besok kita OTW pulang ke rumah. Teman-teman, hari ini merupakan hari terakhir kita seperti yang kita rencanakan kemarin bahwa kita kegiatannya 3 hari 2 malam, dan ini merupakan hari terakhir. Dan hari ini kita akan trek menuju pulang dan kita masak-masak terlebih dahulu. Habis masak-masak, makan, selanjutnya pulang ke rumah masing-masing. Sejauh ini kita sudah 3 hari explore air terjun yang ada pada Guci. Tanggapannya gimana, Mas? Cukup menyenangkan untuk sejauh ini kan, dengan penemuan air terjunnya gitu kan.
kemarin juga dapat bonus. Alhamdulillah ekspor pintar kemarin kan cukup menyenangkan pokoknya kan sejauh ini. Nah, untuk treknya gimana treknya? Treknya lumayan di sini kemarin kan cukup landai, tapi setelah masuk ke kemarin agak sedikit ada keluhan lah, tapi mantap lah pokoknya kan ada tantangan. Mantap. Untuk sejauh ini saya cukup memuaskan. Untuk treknya cukup jauh dari perdesaan, butuh waktu yang lama untuk sampai di sini, tapi tidak mengecewakan. Oke, terkait dengan tadi jalur trek sudah, air terjun gimana? Air terjunnya kami dapat 4 air terjunnya. Gimana menurut Anda? Menurut saya air terjunnya bagus, tinggiannya lumayan tinggi semua. Tidak ada yang rendah, semua bagus semua. Oke, tetap. Perjalanannya cukup menyenangkan, tapi beberapa ini jalannya ada yang ekstrim. Untuk air terjunnya sangat bagus. Ada pesan dan kesan misal ke teman-teman mungkin penggiat alam lainnya? Pesan untuk teman-teman, mari kita melestarikan alam kita untuk kelanjutan anak cucu kita nanti. Oke, mantap. Untuk sejauh ini lumayan bagus, untuk treknya lumayan menantang. Dan untuk kawan-kawan ini cukup direkomendasikan untuk ekspor ke air terjun, karena ada beberapa air terjun, ada sekitar 4 air terjun. Nah, jadi untuk kawan-kawan ini rekomendasi untuk ke air terjun. Terus untuk ketinggian air terjun, keindahannya gimana menurut Anda? Untuk ketinggiannya cukup tinggi dan keindahannya bagus. Pokoknya intinya buat teman-teman yang sini, ini sangat rekomendasi ya. Untuk sangat direkomendasikan untuk sini. Oke. Untuk porters, kita sudah ada porter sebelah sana. Jreng. Untuk yang open trip silakan hubungi. Ini ya, beliau berdua ya. Iya ya. Ada dari, kita datang langsung dari Jambi. Ini dari Jawa Timur. Oke, mantap. Mantap ya. Terima kasih. Mantap. Oke. Berdoa tidak akan pernah selesai. Berdoa mulai. Ekspor air terjun sukses. Oke. Jadi teman-teman, tadi kita barusan nanjak tebing dengan ketinggian ratusan meter, mungkin ada mendekati 300 meter teman-teman. Keringat luar biasa ini mas-masan. Di sini kami mau melanjutkan perjalanan. Oke, bye. Perjalanan ini mungkin telah berakhir, tapi kenangan akan keindahan alam dan rasa kebersamaan tetap abadi.
Pasang angin pula dia. Ada pada ni. Masuk dalam. Ya, teman sini bang. Ini bang ni. Tuh Bang Nob guys, takut air guys.